Warga dan pedagang panik saat kebakaran melanda kawasan ruko pakaian di Jalan Candrabaga, Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Banyaknya material bangunan mudah terbakar membuat api cepat merembet ke bangunan lain. Setidaknya 13 ruko pakaian bekas hangus terbakar. Para pedagang pun hanya bisa pasrah. Menurut salah seorang warga, api pertama kali muncul dari salah satu ruko pakaian yang mengalami korsleting listrik. Api lalu dengan cepat membakar ruko dan merembet ke ruko lainnya. Awal sih belum tahu ya, soalnya dari awal sih baju second dulu sih Bang. Nah itu kalau nggak salah ya katanya dengar sih masih ini dari kabel, itu masih simpang siur ya. Tahu. Ya selanjutnya sih kurang tahu juga sih kan. Awal mulanya ruko itu yang jualan apa Bang yang terbakar? Baju second. Baju second. Iya. Yang terbakar ruko-ruko itu pakaian. Iya. Berapa unit ruko? Kejadiannya jam 10:15. Untuk masalah korban Pak? Untuk masalah korban tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Cuman yang terjadi. Kalau di taksi kerugian Pak? Kalau terjadi kerugian sekitar 200-an lah. 200 jutaan ya? 200 jutaan. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan padamkan api lantaran sumber air yang tidak memadai. Api akhirnya berhasil dipadamkan 3 jam kemudian setelah 7 unit mobil damkar dikerahkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya, Syafaati Suryo, berikut seputar iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, minibus mewah milik seorang musisi habis terbakar saat terparkir di dalam studio musik di Banyuwangi, Jawa Timur. Api diduga akibat korsleting rangkaian instalasi kabel kelistrikan. Api berkobar menghanguskan sebuah minibus Alphard yang terparkir dalam garasi sebuah studio musik di Dusun Cempokosari, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Minibus mewah milik musisi Wandra Restusian terbakar beberapa menit setelah diparkir usai perjalanan dari luar kota. Saksi menyebutkan alarm mobil tiba-tiba berbunyi diikuti percikan api dari dalam mobil bagian depan. Api dengan cepat menjalar membakar bagian dalam mobil. Sejumlah karyawan berusaha memadamkan api namun tidak membuahkan hasil berarti. Yang mengetahui PRT-nya, bantu rumah tangganya, setelah itu menghubungi pemilik. Sedangkan posisi pemilik di rumahnya yang satu di Benduluk. Untuk kejadian tadi malam itu yang terjadi kebakaran mobil Alphard warna putih. Petugas damkar datang, api berhasil dijinakan dalam waktu kurang dari 1 jam. Api tidak sampai membakar bangunan, namun kondisi mobil habis terbakar. Nilai kerugian ditaksir 750 juta rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sebuah truk pengangkut pasir menghantam sebuah warung kelontong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warung kelontong dan 2 sepeda motor rusak berat. Detik-detik truk bermuatan pasir menabrak warung kelontong terekam kamera pengawas CCTV. Dengan kecepatan tinggi, truk menabrak warung kelontong di Jalan Kampung Kompa, Karangsatria, Kabupaten Bekasi. Peristiwa tersebut terjadi saat kondisi jalan sedang ramai. Truk tiba-tiba hilang kendali, menabrak warung kelontong dan 2 sepeda motor yang diparkir hingga rusak berat. Pemilik warung sedang tidak ada di tempat sehingga terhindar dari kecelakaan. Waktu itu truknya udah langsung gabung aja di depan kantor kami tuh sama warung ini. Oh, terdengar suara keras tuh. Suara keras, benturan. Untungnya nggak ada korban sih. Takutnya tuh biasanya di situ pas waktu jam segitu tuh anak-anak kecil mulu tuh. Alhamdulillah nggak ada.
Belum diketahui penyebab truk hilang kendali, diduga truk remblong saat melaju dalam kecepatan tinggi. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas kepolisian Polsek Tambun dan Mapolres Metro Bekasi. Mobil truk dibawa ke unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi. Sopir truk langsung diperiksa polisi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang karyawan pabrik hanyut terbawa arus saat banjir melanda kota Cilegon, Banten. Detik-detik korban hanyut hingga menghilang terekam kamera video amatir. Ketegangan terjadi saat seorang pekerja hanyut terbawa arus. Korban terbawa arus banjir yang deras di lokasi pembangunan pabrik milik PT Lotte Chemical Indonesia, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Video ini pun viral di media sosial. Dalam video tersebut juga terlihat sejumlah pekerja proyek berjalan kaki di tengah banjir. Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Grogol di Kota Cilegon diterjang banjir. Air meluap tinggi mengenangi permukiman dan jalan. Gunung Sugi di depan Chandra Asri juga, di depan Indorama, Browen, terus di Jalan Lingkar, dan di sini. Jadi memang tahun ini sangat luar biasa. Ini penyebabnya itu debit air dari hulunya deras ke hilir ke sini, pembuangannya sangat kecil. Banjir terjadi setelah kota Cilegon diguyur hujan deras semalaman. Banjir mengenangi beberapa lokasi, termasuk kawasan pabrik di wilayah Ciwandan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah mengakibatkan Sungai Aji meluap. Luapan sungai menggenangi permukiman warga di sejumlah titik dengan ketinggian air hingga 1 meter. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah mengakibatkan Sungai Aji meluap dan menggenangi permukiman warga. Ketinggian air mencapai hingga 1 meter memaksa warga memindahkan barang berharga milik mereka. Warga mengatakan banjir mulai menggenangi permukiman pada Sabtu sore. Curah hujan yang tinggi dan debit air sungai yang meluap menjadi penyebab banjir di sejumlah titik. Sungai yang dangkal juga menjadi penyebab luapan air ke permukiman warga. Tercatat ratusan rumah di sepanjang Sungai Aji yang terendam hingga 1 meter. Hujan terlalu kurang hujan deras. Terus juga luapan dari sungai, Mas ya? Sungai ya. Sungai ya? Luap. Ini mah langganan banjir kalau hujan deras gimana, Mas? Ini tiap kemarin sudah tinggal berarti ini 2 kali ini ya? 2 kali ini ya. Ini sampai ini tapi di tahun ini 2 kali ini. 2 kali ini ya. Ini sampai masuk rumah warga berarti, Mas ya? Masuk. Warga berharap pemerintah mempercepat program normalisasi sungai sehingga jika hujan deras mengguyur, sungai tidak lagi meluap dan menggenangi permukiman warga. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali menunjukkan aktivitas vulkanik. Merapi melontarkan guguran lava ke arah barat daya. Aktivitas Gunung Merapi terekam kamera pengawas BPBD Sleman, Yogyakarta yang terpasang di wilayah Kali Tengah Lor dan Ngandong. Sepanjang hari Sabtu, Gunung Merapi mengeluarkan guguran lava sebanyak 14 kali. Jarak luncur guguran lava mencapai 1.500 meter dari puncak Merapi dan mengarah ke barat daya hulu Sungai Bebeng. Meski aktivitas meningkat, status Gunung Merapi masih dipertahankan pada level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai bahaya lahar dan awan panas guguran yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pemirsa, kasus kematian seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun di sebuah kolam renang di Pondok Kelapa, Jakarta Timur memasuki babak baru. Ayah korban mendatangi kepolisian mencabut surat penolakan autopsi. Diduga ditemukan luka tak wajar pada jasad korban. Musisi dan DJ Angger Dimas mendatangi Polda Metro Jaya. Mantan suami Tamara Tiasmara tersebut mencabut surat penolakan autopsi atas kematian anaknya, bocah laki-laki berinisial D. Angger mengaku mendapati sejumlah kejanggalan pada kematian anaknya.
Di antaranya luka pada bagian lengan seperti bekas tekanan, serta keterangan sejumlah saksi. Saya hanya ingin minta keadilan ya, Mas ya. Minta keadilan dan diduga itu anak saya itu tidak tenggelam, tapi diduga ditenggelamkan. Itu yang membuat saya bukan mungkin lagi sangat emosi yang pasti. Bocah D berusia 6 tahun ditemukan tewas tenggelam di sebuah kolam renang umum di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Sabtu 27 Januari. Kasus ini sebelumnya ditangani Polsek Durensawit, Jakarta Timur, kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa 5 orang saksi yang berada di lokasi saat kejadian. Ya, sebagian sudah. Kita sedang memohonkan nanti untuk kegiatan kedokteran forensik ya, rumah sakit Polri. Ya, saksi 5, sudah 5 yang kita lakukan pemeriksaan. Korban D merupakan anak dari pasangan Angger Dimas Rianto yang berprofesi sebagai DJ atau musisi dan Tamara Tiasmara, seorang aktris film. Keduanya telah bercerai. Kematian korban dinilai janggal oleh keluarga karena korban D dianggap cukup mahir berenang. Dari Jakarta, Rio Manik, Helmi Sajangbati melaporkan. Ratusan warga saling dorong dan berdesakan demi mendapatkan bantuan pangan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bantuan pangan berupa beras dibagikan untuk mengatasi kenaikan harga beras. Ratusan warga berdesakan saat antre pembagian bantuan pangan nasional di Desa Moro Sunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Mereka tampak saling dorong agar bisa masuk ke kantor desa lebih dahulu. Sementara perangkat desa membatasi jumlah warga yang masuk karena kondisi di dalam ruangan sudah penuh. Setelah jumlah antrean di dalam ruangan berkurang, warga yang antre di luar diperbolehkan masuk secara bergantian. Data pemerintah Desa Moro Sunggingan menunjukkan total 317 orang berhak mendapat bantuan pangan dari pemerintah. Setelah melalui proses administrasi, setiap warga mendapatkan bantuan berupa 10 kg beras. Pemirsa, belasan sepeda motor tenggelam akibat banjir yang merendam beberapa titik di kota Cilegon, Banten. Curah hujan yang tinggi serta drainase yang buruk menjadi penyebab banjir. Banjirnya semotor, sejok. Belasan motor yang terparkir di sebuah pabrik di Cilegon terendam banjir. Pemilik motor yang merupakan pegawai pabrik terpaksa menunggu banjir surut untuk pulang ke rumah. Tingginya curah hujan dan drainase yang buruk menyebabkan kawasan pabrik di Ciwandan tenggelam. Sejumlah mobil dan motor harus memperlambat laju kendaraan di tengah banjir. Sementara itu, perjalanan kereta api barang di kota Cilegon juga terganggu karena rel terendam banjir. Hingga Sabtu sore, banjir belum surut dan warga khawatir adanya banjir susulan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri kampanye akbar di Lumajang, Jawa Timur. Di hadapan ribuan pendukung dan relawan, Muhaimin mengajak masyarakat untuk menjadi penggerak perubahan. Ribuan pendukung dan relawan menyambut antusias kehadiran calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dalam kampanye akbar di lapangan Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Di hadapan ribuan peserta kampanye, Muhaimin kembali menyuarakan perubahan dan menjanjikan kehidupan yang lebih sejahtera jika paslon nomor urut 1 menang dalam Pilpres 14 Februari mendatang. Muhaimin juga menyoroti sejumlah isu termasuk kelangkaan pupuk yang banyak dikeluhkan petani.
yang paling menderita hari ini karena perubahan iklim, krisis iklim itu dua, petani dan nelayan. Ini dua masyarakat kita yang harus benar-benar diprioritaskan. Termasuk yang ketiga adalah peternak. Padahal mereka adalah pahlawan-pahlawan yang menyediakan pangan buat bangsa kita. Karena itu kita akan teruskan pembangunan yang baik, kita hentikan yang salah. Food estate kita hentikan, anggarannya puluhan triliun kita alokasikan untuk pupuk, kita alokasikan untuk BBM bagi para petani kita, bagi para nelayan kita. Ketua Umum PKB tersebut menegaskan jika ada kader PKB yang mendukung paslon lain otomatis akan dipecat dari keanggotaan, termasuk Bupati Sidoarjo yang terang-terangan mendukung paslon lain. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyapa para pelaku UMKM, seniman dan budayawan se-Tangerang Selatan, Banten. Gibran pun menyempatkan untuk menanam pohon sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Disambut langsung oleh seniman kawakan Dik Doang, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyapa para pelaku UMKM, seniman dan budayawan se-Tangerang Selatan, Banten. Gibran yang didampingi sang istri dan tim kampanye nasional mendapat masukan dari berbagai seniman tentang peningkatan ekonomi kreatif, khususnya pada sektor budaya. Gibran juga menyempatkan untuk menanam pohon bersama para pelaku UMKM, seniman dan budayawan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Gibran berjanji akan menjaga dan melestarikan sejarah dan budaya di Tangerang Selatan dan Indonesia. Nanti kami tindak lanjuti ya, biar semua jenis seniman, budayawan mendapatkan tempat untuk berekspresi. Usai berdialog dengan para seniman, pelaku UMKM dan budayawan, Gibran beserta rombongan langsung melanjutkan safari politiknya di Tangerang Raya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Sementara itu, lautan manusia memadati Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta saat digelar kampanye akbar Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam orasinya, Ganjar menegaskan rakyat punya kebebasan untuk menentukan nasib. Ganjar mengajak rakyat untuk berani bersikap dan menentukan nasib sendiri. Lautan manusia memadati Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta saat digelar kampanye akbar Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Selain dihadiri masa pendukung dan relawan hajatan rakyat bertema Salam Metal atau Menang Total, juga dihadiri para ketua umum parpol pendukung paslon nomor urut 3, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Dalam orasinya, Ganjar menegaskan rakyat punya kebebasan untuk menentukan nasib. Karena itu, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengajak pendukung dan simpatisan untuk berani bersikap dan menentukan nasib sendiri. Maka mari kita ikuti seluruh proses politik ini dengan baik. Biarkan rakyat menentukan sendiri dengan kebebasannya. Biarkan aparatur TNI, Polri, ASN bekerja melayani masyarakat. Biarkan mereka netral. Biarkan mereka semua memberikan layanan terbaik untuk anak-anak bangsa negeri ini. Maka dari proses itu, kami menemukan cerita-cerita yang sangat luar biasa. Ketika ekspresi rakyat dalam berdemokrasi, mereka menginginkan kebebasannya. Mereka akan menyampaikan suaranya kepada yang mereka inginkan. Ganjar mengingatkan kalangan intelektual dan akademisi telah keluar kampus untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kondisi terakhir bangsa, termasuk menjelang pemilu 2024. Sikap tersebut harus dimaknai sebagai peringatan keras agar pemerintah sungguh-sungguh melaksanakan pemilu tanpa intimidasi, jujur, adil, dan bermartabat. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.
Pemirsa, malam nanti akan berlangsung debat terakhir Pilpres 2024. Secara teknis, debat kelima ini tidak ada perubahan yang berarti dengan debat tetap berlangsung 120 menit. Namun di akhir debat ada tambahan waktu di sesi pernyataan penutup para capres dari 2 menit menjadi 4 menit. Debat calon presiden yang kelima atau terakhir akan digelar di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. KPU dan sejumlah TV penyelenggara melakukan persiapan agar debat terakhir berjalan lancar. Secara teknis, debat kelima ini tidak ada perubahan yang berarti, dengan debat tetap berlangsung 120 menit. Namun hanya ada penambahan waktu di pernyataan penutup para capres dari 2 menit menjadi 4 menit. Debat kelima malam ini akan diikuti oleh ketiga calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, dengan mengambil tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, dan kesejahteraan inklusi. KPU pun telah menunjuk 12 panelis yang terdiri dari akademisi, pegiat komunitas, dan organisasi, hingga pakar yang bertugas menyusun pertanyaan debat. Debat akan berlangsung selama 120 menit yang dibagi dalam 6 segmen. Hasilnya itu sebagaimana yang kami sampaikan. Untuk nanti pelaksanaan debat kelima pada tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang di JCC, secara prinsip waktu dan segmen dari pelaksanaan debat tidak mengalami perubahan. Tetapi pada saat rapat evaluasi yang terakhir, rapat koordinasi, ada usulan dari tim paslon untuk khusus di debat kelima ini pada segmen terakhir, yaitu segmen penutup, itu akan ditambahkan alokasi waktu untuk masing-masing paslon yang biasanya di segmen ke-6 itu 2 menit menjadi 4 menit. Debat kelima merupakan debat terakhir dari rangkaian debat yang telah dilaksanakan oleh KPU pada pemilu kali ini. KPU berharap rangkaian debat yang telah dilaksanakan dapat memberi gambaran kepada masyarakat mengenai visi, misi, dan program setiap pasangan calon. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, nuansa Imlek sudah mulai terasa di Kota Solo, Jawa Tengah. Ribuan lampion sudah menghiasi sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga kawasan Pasar Gede, Kota Solo. Rp5.000 lampion cantik nampak menghiasi sudut-sudut Kota Solo, Jawa Tengah. Jelang perayaan Tahun Baru Tionghoa, Kota Solo mempercantik diri dengan ragam jenis lampion dan ornamen Imlek yang ada. Mengambil tema Tahun Naga memperkuat kebinekaan, lampion-lampion ini tersebar di sekitar Pasar Gede, Jalan Jenderal Sudirman, hingga Jalan Urip Sumoharjo. Ya karena tahun ini adalah tahun naga, di mana naga ini adalah show yang paling besar menurut kami di ke-12 show yang lain, 11 show yang lain. Jadi kami menambah beberapa master naga, bahkan satu yang digeladak kami impor dari China dari fiberglass agar bisa menjadi contoh pembuatan lampion yang lebih baik, lebih indah istilahnya begitu. Kemudian ada naga yang bisa berputar di perempatan BI, dan di depan balai kota ada 2 naga yang berhadapan, bisa bergerak, dan ada bola apinya yang berputar. Rangkaian kegiatan Imlek akan digelar di Kota Solo mulai hari ini. Pesta kembang api hingga kirap barongsai akan berlangsung hingga akhir bulan Februari. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Ya, menjelang perayaan Imlek, kawasan Jalan Petak 9 Jakarta Barat sudah diramaikan oleh para pedagang yang berjualan ornamen khas Imlek. Nuansa warna merah dan emas pun memeriahkan suasana di kawasan Petak 9. Berikut laporan Disti Arifa dan juru kamera Seto Pratomo.
Pemirsa, jelang perayaan Imlek 2575 yang jatuh pada 10 Februari nanti, kawasan Jalan Petak 9 Jakarta Barat ini sudah mulai diramaikan oleh para pedagang yang berjualan pernak-pernik khas Imlek. Memang suasana di area sini terasa begitu kental untuk nuansa Imleknya, seperti yang bisa kita jumpai beragam jenis ornamen-ornamen seperti ada lampion, kemudian banyak sekali adanya hiasan-hiasan gantung ataupun juga hiasan dinding yang mayoritas ini didominasi oleh warna merah dan juga warna emas. Kemudian juga selain itu ada angpau yang tentunya angpau ini menjadi paling diminati oleh para pembeli karena juga selain kebutuhan untuk Imlek tentunya harga yang ditawarkan ini juga cukup murah dan variatif. Untuk angpau sendiri ini berkisaran di harga Rp5.000. Sementara untuk harga lampion ini bisa mencapai di Rp300.000. Pemirsa, tadi juga para pedagang menyampaikan bahwa ornamen-ornamen ataupun pernak-pernik khas Imlek yang dijual di sini cukup lengkap dan variatif sehingga ini juga menjadi alasan ramainya para pembeli yang datang. Dan selain itu juga para pembeli yang datang ini selain untuk membeli kebutuhan Imlek, mereka juga datang untuk menikmati suasana yang begitu kental dan juga meriah tentunya di area kawasan Jalan Petak 9 ini. Banyak sekali tadi para pembeli yang datang ini untuk berwisata ataupun juga bersuah foto menunjukkan suasana yang begitu meriah tentunya di kawasan ini. Dari Jakarta, Distiarifa Seto Pratomo, iNews melaporkan. Keberagaman kain tradisional Indonesia tak hanya mempesona tetapi juga bisa menjadi inspirasi tren fashion. Keindahan kain tenun endek khas Bali menjadi primadona busana Imlek tahun ini. Pemirsa, Imlek biasanya identik dengan warna merah termasuk dalam hal fashionnya. Namun, apa jadinya jika tren fashion Imlek dipadu-padankan dengan kain tradisional khas Indonesia? Mau tahu seperti apa? Yuk langsung kita intip. Indahnya kain endek khas Bali ini sungguh mempesona. Dipadu-padankan dengan warna-warna cerah, serta model busana yang mewah, membuat baju khas Imlek atau Cheongsam ini berbeda dari biasanya. Adalah Annie Jo, seorang perancang busana yang kerap kali menggunakan unsur budaya khas Indonesia. Jika sebelumnya telah melahirkan ragam fashion batik tulis, kali ini ia sukses menciptakan desain fashion Imlek 2024. Pemirsa, sekarang saya kasih satu contoh baju dengan tren Imlek dan sudah dipadu-padankan dengan kain endek Balinya nih. Bisa dilihat pemirsa betapa mewahnya dengan hiasan-hiasan seperti ini dan juga ditambah dengan motif kain endek Bali yang super bagus dan keren nih. Total ada 11 koleksi Cheongsam dengan sentuhan kain endek Bali yang Annie Jo ciptakan. Koleksi kain endek Bali ini merupakan wujud kecintaannya terhadap budaya Indonesia. Saya sebagai warga negara Indonesia hanya ingin memperlihatkan keindahan itu melalui busana. Kebetulan sekarang adalah Chinese New Year's, lalu saya ingin memperlihatkan bahwa dengan kain Nusantara bisa diciptakan baju Cheongsam yang indah. Jadi saya ingin kaum muda, generasi muda bisa ikut melestarikan, ikut mencintai kain-kain Nusantara. Dengan adanya eksplorasi wastra Nusantara, diharapkan dapat menjadi inspirasi dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap warisan budaya Indonesia yang sangat beragam. Dari Jakarta, Nisa Sahib dan Bagus Prasetya Adi melaporkan. Pemirsa, menambah semangat para agen PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance akan memberikan trip ke Jepang dan Swiss bagi agen yang berprestasi pada tahun 2024. Apresiasi tersebut disampaikan saat agensi Kick-Off 2024 cabang Surabaya, Jawa Timur.
PT MNC Asuransi Indonesia MNC Insurance, anak usaha yang dimiliki sepenuhnya PT MNC Capital Indonesia Tbk, menyelenggarakan acara Agency Kick-Off 2024 cabang Surabaya di Tunjungan, Surabaya dengan tema Synergy for Growth. Acara ini merupakan kick-off program keagenan MNC Insurance untuk tahun 2024 dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis keagenan MNC Insurance. MNC Insurance telah menyediakan insentif berupa trip ke Jepang dan Swiss kepada agen berprestasi di tahun 2024. 2023 alhamdulillah pencapaian kita sangat bagus. Kalau bicara agensi kita bisa tumbuh 30%, itu di atas pertumbuhan market agensi asuransi umum di Indonesia. Jadi kita sangat bersyukur tahun 2023 pencapaian MNC Insurance cukup memuaskan. Agensi kick-off ya kami tunggu-tunggu ya, karena kan tiap tahun kami harus tahu supaya programnya apa yang ditawarkan kita, sehingga kita harus bisa menyiasati supaya mencapai target yang diimpikan baik dari kantor ataupun dari kita sendiri. Dalam acara ini, para agen yang berprestasi di tahun 2023 diberikan apresiasi sesuai dengan pencapaiannya dalam mengumpulkan premi per tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. PT MNC Capital Indonesia Tbk melalui anak usahanya MNC Leasing melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan dealer dari Shandong Heavy Industry Group atau SHIG di Indonesia. Kerjasama tersebut untuk mensupport penjualan produk SHIG di Indonesia dari sisi pembiayaan bagi customer. Penandatanganan kerjasama investasi pembiayaan alat berat antara Shandong Heavy Industry Group atau SHIG dengan MNC Leasing dilakukan di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dengan kerjasama ini, MNC Leasing sebagai anak usaha dari PT MNC Capital Indonesia Tbk nantinya akan mensupport penjualan dari produk SHIG di Indonesia dari sisi pembiayaan bagi customer, sehingga mampu meningkatkan kuantitas pembiayaan kepada pelaku industri alat berat maupun truk di Indonesia. Nah, hari ini kami menandatanganin dengan 12 dealer dari Shandong, itu bermacam merek, salah satunya itu Lovol, Howo, Sinotrak, Santuy, dan lain-lain. Jadi ini secara resmi dimulainya MNC Leasing yang dimana ada kepemilikan sahamnya Sinotrak 40% untuk membiayain produk-produk dari Shandong sendiri. Dari kerjasama ini, MNC Leasing juga langsung tancap gas menargetkan kenaikan pembiayaan hingga 40% di tahun 2024. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.